Kok tiba-tiba misalnya di tempat maksiat ada habaib, kita walaupun dia itu habaib, jangan kok kita itu malah diam saja. Kalau kita diam saja, wah itu nanti malah awak dewe nanti suatu neng akhir kemana di seneni Kanjeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita bertiga di channel Sarung Meril. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dan ingin membahas sesuatu yang sangat fenomenal. Ya bukan bukan fenomenal, cuman gimana ya Mas ya? Sedang hangat-hangatnya. Sedang hangat mungkin ya. Mungkin yang terjadi akhir-akhir ini lah, itu pun terjadi mungkin karena banyaknya sosial media menurut saya. Ya mungkin sebenarnya pembahasan kita ini terlalu sedikit kurang sopan. Ya, semoga saja enggak ya. Ini cuman unek-unek aja, unek-unek kita lah. Kita akan membahas tentang fenomena habaib atau bisa kita kenal dengan Zuriyah Rasulullah. Sebenarnya banyak orang yang kurang begitu mengerti habaib itu keturunan Rasulullah, tetapi banyak yang mencela, banyak yang dalam arti kata gak suka tapi dikuak-kuakin. Ini menurut saya jenengan Di permasalahannya kan gini Mas, yang sering terjadi pada saat itu adalah kok menurut banyak masyarakat itu kok sekarang akan ini banyak sekali habaib yang mungkin melakukan suatu kesalahan, entah itu kesalahan apapun lah, ya namanya juga manusia Mas ya. Nah, dan juga banyak sekali masyarakat ini yang bingung, bukan bahkan bingung atau bahkan yang sudah sedikit kurang ajar. Bagaimana kita menyikapi seorang habaib, beliau habaib itu ketika melakukan suatu tindak mungkinlah pidana, mungkin kesalahan apapun. Padahal kita ini sebagai umat Kanjeng Nabi wajib mencintai mereka. Kalau mereka bersalah itu harus kudu piye kan gitu. Nah, kalau kita ini berbicara tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan sendiri, maksudnya kita menukil atau mengutip dawuhipun Habib Ahmad bin Novel bin Salih bin Jindan. Nah dawuh beliau itu memang cinta habaib itu wajib, karena bagaimanapun beliau ini adalah keturunan langsung Kanjeng Nabi, dan itu sudah dinas di dalam Al-Quran bahwa anugerah menjadi keturunan, memiliki keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah suatu anugerah yang tidak bisa ditawar, Mas. Jadi beliau ini memang sungguh mulia sekali, manusia yang mulia, karena beliau itu langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, tapi bagaimanapun itu yang namanya habaib tetaplah manusia. Dia juga bukan malaikat, dia juga bukan nabi. Nah, yang namanya manusia tentunya masih dapat melakukan suatu perbuatan dosa, salah. Ya seperti kita semua lah. Seperti kita semua. Nah, terus yang jadi masalah ini gimana ya? Yang jadi masalah sekarang? Masalah ini sekarang banyak orang yang enggak paham. Maksudnya gini, ini ngapa tau nih? Habaib ini begini gitu loh. Kebanyakan orang seperti itu yang tidak tahu. Kemungkinan banyaklah orang di Indonesia yang seperti itu. Nah ini kalau cinta terhadap habaib, cinta terhadap itu seperti ini. Kembali lagi kan, ketika habaib itu mau melakukan mereka, misalnya terbukti memang benar-benar melakukan suatu kesalahan, memang benar-benar dengan nyata melakukan suatu perbuatan maksiat. Nah, contoh misalnya ketika kita tahu kok tiba-tiba misalnya di tempat maksiat ada habaib, kita walaupun dia itu habaib, jangan kok kita itu malah diam saja. Kalau kita diam saja, wah itu nanti malah awak dewe nanti suatu neng akhir kemana di seneni Kanjeng Nabi.
Lho putuku nglakoni maksiat kok mbok jarno kabeh. Keturunanku nglakoni maksiat kok dibiarkan saja. Nah, itu kalau memang jelas-jelas maksiatnya, jelas dilihat dengan kepala mata sendiri misalnya. Akan tapi kalau ketika yang sekarang ini banyak sekali wajar berbeda pandangan, entah mengenai mungkin dalam beragama yang kemarin setelah kita bahas, berbeda-beda pendapat itu wajar ya Mas. Nah, mungkin ada yang sekarang ini adalah yang mungkin keras. Bagi yang suka, monggo diikuti HBR tersebut karena memang saya ini mungkin beliau ini guru kita, mesti gurune orang tersebut lah. Saya mengikuti Habib ini, monggo. Akan tetapi yang tidak suka, tidak ada hak satupun, hak kecil pun bagi kita wong biasa kok ngece, kok ngelatu, itu enggak ada Mas. Kalau berbeda pendapat, kalau ada habaib yang berbeda pendapat, diem, nggak usah dipaidu. Walaupun nggak suka, lo awak diri ki sopo to Mas, wong kroco to. Kalau misalnya suka ikuti, tidak suka diem. Seperti itu. Tapi sekarang ini, ya Allah banyak sekali yang kurang ajar Mas. Tapi menurut Habib, menurut Habib Ahmad bin Novel, memang seorang Habib itu, habaib itu tidak ada bukti satupun masuk surga. Maksudnya kan namanya manusia ya Mas yo. Kalau habaib tersebut kan kembali lagi mereka ini bukan Kanjeng Nabi. Tidak dijamin masuk surga. Tidak dijamin, cuman itu adalah karena suatu kemuliaan. Orang dijamin. Jadi kalau yang namanya habaib sekalipun dia melakukan suatu tindakan pidana, wajib hukumnya dihukum sesuai undang-undang yang ada kita di Indonesia. Ya di Indonesia jangan sampai ini paling nggak suka seperti ini Mas. Ada misalnya ada habaib melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang misalnya, kemudian ditangkap, lah kok kriminalisasi ulama? Kriminalisasi dari mana? Kalau salah ya dihukum. Benar. Tidak ada habaib yang kebal dari hukum negara, enggak ada. Secara hukum tidak diistimewakan Mas, gelem diistimewakan. Itu katanya kita kan dalam Pancasila itu kan sudah diadakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yuk, kudu ada kabeh ra peduli sapa wae. Gitu Mas, sepakat mboten? Lah nggih. Sepakat. Sampai nggak pernah gue. Ki rada abot Mas. Buat ini. Jan Masya Allah. Aku ngomongnya hati-hati. Sore hari ini luar biasa. Pembahasannya sungguh luar biasa. Untuk kan buat Ya, yang jelas Pak, dalam kita menikah Habib itu dalam bersikap, dalam keseharian. Nah, kita memang tunduk Mas, harus tunduk. Karena bagaimanapun beliau itu langsunglah keturunannya Kanjeng Nabi. Akan tapi di mata hukum negara, di mata undang-undang. Apalagi kita sudah sepakat dengan Pancasila, salah satunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti siapapun itu tidak disamaratakan, itu pejabat, habaib, kiai, wong ngangguran, wong kolong jembatan. Ketika salah ya dihukum, ketika benar ya dimulyakne. Kan seperti itu. benar. Lebih Aku setuju. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku setuju. Nah, terus setuju ya maksudnya. Benar nih Mas. Aku saya lebih cenderung lebih suka dengan ungkapan dari Ahmad bin Novel itu yang menyatakan bahwa kita itu wajib mencintai habaib. Itu poin yang pertama yang disampaikan oleh Habib Ahmad itu sudah jelas. Kita pertama itu harus punya rasa cinta. Nah, miturute wong Jawa kuwi kan katresnan kuwi ning dewi-dewi. Katresnan nyang ning gone pacare, piye wujud cinta kita kepada seorang kekasih itu seperti apa? Wujud cinta kita itu kepada orang tua itu seperti apa? Wujud cinta orang tua kepada anaknya itu seperti apa? Nah, kita menyikapinya harus
terkait fenomena habaib yang dipandang dalam tanda kutip ya, dipandang dalam tanda kutip itu berbeda pandangan dengan kita, itu kita harus memposisikan cinta kita itu harus cinta sebagai orang tua kah atau cinta sebagai sesama apa namanya lawan jenis seperti itu. Apakah itu maksudnya cinta itu kalau di dunia keseharian itu kan ada banyak cinta karo konconi kan yo. Cara cinta rokok. Cinta kasih gitu, cinta Mas. kasih. Cinta kasih loh Mas. Kan ungkapan cinta atau prakteknya kan dewi-dewi. Wong tua nresnani anake kuwi ya kan dewi-dewi. Kadang ono wong tua sing nresnani anake ketika anake kuwi duwe salah yo diseneni. Apa yang ngono diarani ora cinta kan ya ora Mas. Betul. Itu kan bentuk cinta, tapi kan bentuk cinta orang tua kepada anaknya. Kalau cinta dari kita ke sesama jenis ke istri ketika istri punya salah kita nasihati, itu kan sudah bentuk cinta. Sesama jenis toh. Sesama mesti lawan jenis. Udah punya istri bu? Belum Mas. Maksudnya jadi kalau saya pribadi menyikapi terkait beberapa fenomena yang dalam tanda kutip habaib yang punya cara atau pendapat yang berbeda, itu kalau saya menyikapinya, saya sebagai santri ya, sebagai yang dididik untuk selalu takzim kepada guru, cukup diam. Kan di dalam hadis juga dijelaskan bagus. Nah, ora iso ingkar dengan perbuatan, ingkar yang paling kecil itu kan diam. Dan mendoakan. Walaupun dungane dhewe karang kabul ya. Kalau pendapat saya seperti itu sih. Iya, benar Mas. Terkait beberapa fenomena, saya pun kurang setuju kalau ada beberapa orang, individu itu yang secara terang-terangan menjelekkan habaib di sosial media khususnya. Itu kan kalau sosial media itu kan tidak ada aturan yang mengikat seperti kita mencemooh secara langsung ataupun kita melakukan tindakan kekerasan secara langsung. Saya cukup menyayangkan. Jadi kalau pandangan saya ketika para pendengar atau para penglihat viewer itu ketika tidak cocok, ya sadar diri. Ilmumu sepiro, kan gitu toh. Tapi ketika perbuatannya itu kok merugikan, misalnya bisa dikatakan merugikan masyarakat, misalnya bisa dikatakan merugikan negara, pemerintah atau apapun itu, ya sebenarnya dijalankan atau dikatakan hukum sesuai hukum yang ada. Maksudnya kita sikapi dengan sesuai hukum. Jangan kita menyikapi sendiri-sendiri. Ojo sampai awak dhewe kuwi wani ngino-ngino. Terutama kok fisik atau seorang habaib tersebut kualat Mas. Kalau dia salah ya yang kita yang salahkan itu perbuatan salahnya, bukan orangnya. Nah orang seneng karo habib kae, yo ojo habib sing diino. Tapi perbuatannya seperti ini dilaporkan. Kalau memang meresahkan ya dilaporkan. Dan untuk para penegak hukum tenang mawon, aman, mesti semua udah pada tahu lah. Tidak ada satupun orang di negara Indonesia ini, warga negara Indonesia ini yang mempunyai kekebalan hukum. Jikapun ada, itu ya bukan kekebalan hukum. Paling ya orang-orang yang bercuan, sing ngono kuwi lah wis karepmu lan kuwi urusanmu. Saya setuju. Maka dari itu, kenapa pembahasan kita dari awal video kok tentang pesantren? Banyak orang-orang, ya mungkin ada anak-anak yang orang-orang sing harus mondok dari hari kecil atau dari sing penting orang dari usia muda, dari anak-anak atau dari masa belajar. Biar ada apa ya, pengertian nih. Ini sebenarnya kita menganggap HPM itu seperti apa, menyikapi HPM itu seperti apa, menyikapi guru itu seperti apa. Orang dominan. Itulah kaitannya dengan adat. Mungkin orang-orang itu udah pinter, tapi nak orang diadab ya tidak memandang siapapun itu.
Tapi nak misalnya kita sudah beradab, bagaimana kita beradab terhadap habaib kepada kiai, kepada siapapun gitu kan, kita mampu menempatkan. Nek seumpama guru mereka, guru salah satu orang itu baik, ya jangan menjadikan guru yang lain. Nah, Jangan menjadikan habaib yang lain. Ya sama aja toh pembahasan. Maka dari itu, ayolah mondok generasi ya terus mondok. Paling Kalau nggak orang- mondok ya belajarlah sama, jangan lewat via medsos lah, nyari guru. Bahaya mas, nah misalnya kita belajar kok mau cotok nih, nggak ada yang menjelaskan, nggak ada, ini bahaya. Gurunya setan. Setan. Iya mas, iya nak Wong dianggap. sinau tanpa guru kan gurunya setan. Itu menyesatkan. Wong niat golek ilmu kok ora di guru, dia menyesatkan. Yo gurunya setan ini mau. Pokoknya menurut saya pokoknya apapun yang dilakukan oleh habaib, kalau kita ini adalah para pengikutnya, pengikut Habib, misalnya kita itu malu dengan habaib. Kalau melakukan salah, entah itu pidana, misalnya masalah yang meresahkan, ya kita harus mampu bijak dalam menyampaikan, dalam memperingatkan. Jangan hanya diam. Kalau tidak suka, ya mau meneng. Nah, misalnya yang meresahkan, ya dilaporkan dan sekali lagi tidak ada yang kebal hukum. Atau sebagai kita juga ketika kita mampu mencintai habaib, sebisa mungkin kita juga harus menghargai Mas Teo. Bolehlah kita menyambut dengan sukacita mungkin ya. Ada yang baru mungkin sudah tidak bertemu 2 tahun, akhirnya beliau pulang. Tapi dilihat sekarang ini masih fenomena COVID. Sekarang di bandara itu juga banyak sekali orang-orang yang memerlukan, maksudnya ada yang berkebutuhan, kok dikebaki sampai rusak, tidak mematuhi protokol kesehatan, mengganggu jalannya jalannya itulah kegiatan di bandara, mengganggu orang banyak. Walaupun niatnya apik, tapi kalau merugikan orang lain, kuwi salah mas. Orang tuh ya kalau sekarang PDW ntar nih ini gini. Kalau misalnya nanti sebanyakan dari mereka kena COVID, kok salah nih, wah biaya ini pemerintahnya nggak becus. Ntar menyalahkan COVID ini nggak ada, tapi akhirnya wong enak misalnya ketika kena COVID tes swab lah atau tes rapid karena COVID, wah ini mainannya pemerintah. Nah seperti itu loh, jangan sok pena EDB. Cinta terhadap habaib itu nggak apa-apa, asal yang delok ojo sampai naik dewe, jangan sampai merugikan. Kembali lagi, walaupun habaib itu memang habaib itu suatu keturunan Kanjeng Nabi, suatu istimewaan langsung, akan tetapi kita sebagai orang biasa dalam mencintainya ya didelok-delok. Ojo sampai ngurusi wong liyane, ngomong dadak duduk di dalam bandara, kenapa nggak di luar aja ditunggu, walaupun rame. Ya udah lihat-lihat dulu tuh situasi dan kondisi, si kontol panjang, situasi kondisi, toleransi, apalagi pantauan dan jangkauan. Video ini Yang singkatan singkatan terlarang itu si kontol panjang itu nggak apa-apa itu yang Situasi, kalau kondisi. pikirannya ngeres, kalau pikirannya ngeres yang menutui situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan itu loh penting. Ini penting kontol. Iya, itu ya penting banget. Enggak. Pokoknya kita saling menghargai lah. Intinya itu loh. Tapi kemarin aku sempat dibisui mas. Jadi saya itu punya temen yang dulu kerja di bandara. Di musik koncone wadul. Wadul. Kalau cah cilik masih wadul. Aku ceri. Oh iya, terus. Orang itu tak ceritain. Ini yo ini satu saya temukan fenomena apa namanya, sebuah bentuk kebencian gitu, bukan kebencian sih, menyayangkan. Kemarin komentar teman saya itu itu bandara sampai penuh gitu, banyak jadwal pesawat yang delay. Terus dan juga jalan menuju bandara itu macet bahkan
Dikatakan bahwa di situ itu naik ojek 100.000 mas, padahal dekat. Ibarat 2 kilo itu 100.000 pada saat itu. Padahal kita tahu toh, boleh duit angel kan. Cari uang itu aja susah. Itu teman saya bilang seperti itu. Sangat menyayangkan sih sebetulnya. Apalagi di bandara itu banyak orang yang mempunyai kepentingan. Maksudnya ini aku penting mau meeting, ya mau kerja, mau liburan. Ya, seperti itu. Kemudian banyak fasilitas yang rusak. Pokoknya cinta itu boleh kita cinta, tapi jangan over. Harus melihat itu tadi. Jangan over. Kalau over yang jadi adalah merugikan, ketika cintamu menyebabkan merugikan orang lain, maka cintamu itu akan menjadi suatu dosa. Lurung itu. Berarti cinta berlebihan salah. Salah. Sesuatu ya apapun itu ketika itu secara berlebihan salah. Mesti harus ada porsinya sih. Pokoknya kita itu harus sedang-sedang saja. Yang sedang. Udah kalau saya sih itu aja mas menurut saya. Ya aku setuju mas. Kemungkinan penonton ya setuju. Ya, biar makanya delok aja setengah-setengah. Delok sak cerotan tok. Mas cerit ngono tok lho. Iki wis iki. Dadah, sementara semene. Wis maghrib. Oke, alhamdulillah pembahasan kita pada waktu kali ini kita sudahi. Ya mungkin untuk pembahasan kali ini apabila ada kata-kata kita yang kurang berkenan, yang tidak sopan, yang menyinggung, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud dari kita untuk menyinggung ataupun melukai hati. Enggak suka melukai, suka kalau mencintai. Enggak, mungkin cukup sekian dari kami. Jangan lupa video di share, like, komen, subscribe. Pokoknya di subscribe guys. Alhamdulillah berkah. Amin. Berkah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.